Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sistem informasi manajemen tentang perizinan profesi keuangan, di mana anggotanya sendiri terdiri dari Tirza Rama Aska, Barosakale MY, Kelvin Lee Putra, Muhammad Aulian Hilmi, Bagas Imam Wicaksono, dan Davin Ezar Mutakin. Oke, kita lanjut langsung ke pembahasannya. Pembahasan. Berdasarkan pengamatan terhadap alur kerja organisasi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aktivitas masih bergantung pada proses manual yang membutuhkan waktu panjang dan rawan terjadi kesalahan. Mulai dari pengumpulan data, pengecekan dokumen, hingga tahap persetujuan. Semuanya dilakukan secara bertahap oleh tiap bagian tanpa sistem pelacakan yang jelas. Dokumen bergantung pada komunikasi, tatap muka, atau pesan informal, sehingga sering terjadi keterlambatan informasi dan kebingungan mengenai status proses. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa alur bisnis yang ada belum terstruktur dengan baik. Misalnya, petugas sering harus membuka kembali arsip fisik untuk memastikan kesesuaian data, sementara pemohon tidak dapat mengetahui perkembangan proses tanpa harus bertanya langsung. Hal ini bukan hanya menghambat kecepatan layanan, tetapi juga mengurangi tingkat transparansi dan akurasi informasi. Sistem yang baik memungkinkan setiap tahap terekam secara otomatis, sehingga baik pihak internal maupun pengguna dapat memantau proses tanpa harus menunggu konfirmasi manual. Oke, selanjutnya itu akan dibahas oleh Saudara Ilmi. Saudara Ilmi, monggo dipersilakan. Yang pertama itu ada business rule. Yang pertama, setiap data yang masuk harus dilengkapi sesuai format yang ditetapkan. Jika ada informasi yang belum lengkap, proses tidak boleh dilanjutkan sebelum dilengkapi. Yang kedua yaitu ada pembagian tugas antar bagian wajib mengikuti struktur kewenangan organisasi. Misalnya bagian penerimaan hanya menginput data, sedangkan bagian verifikasi berhak menilai kelengkapan dan kebenaran data. Yang ketiga ada dokumen yang disetujui. Tidak boleh dimodifikasi tanpa wewenang khusus. Aturan ini untuk menjaga keabsahan dan jejak proses. Yang keempat, setiap keputusan atau hasil verifikasi harus meninggalkan catatan, bertujuan agar proses dapat ditinjau ulang apabila diperlukan. Yang kelima itu ada proses yang telah selesai harus menghasilkan keluaran berupa laporan atau status akhir. Selanjutnya itu ada business recruitment. Yang pertama ada fitur input data yang rapi. Sistem harus menyediakan formulir input yang mudah digunakan dengan validasi otomatis untuk mencegah kesalahan pengetikan atau data kosong. Yang kedua ada fitur pelacakan status proses. Baik petugas maupun pengguna membutuhkan informasi mengenai tahap apa yang sedang berlangsung. Sistem perlu menyediakan status real time untuk mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga ada fitur verifikasi. Fitur verifikasi dokumen untuk petugas harus bisa melihat dokumen, menandai kekurangan, memberikan catatan, dan juga menyetujui atau menolak berkas. Yang keempat ada struktur penyimpangan data yang terorganisir. Sistem membutuhkan basis data yang terancang secara terstruktur supaya data mudah dicari. Yang kelima ada fitur notifikasi otomatis. Ketika ada perubahan status atau permintaan perbaikan data, sistem perlu memberikan informasi otomatis kepada pengguna. Yang keenam ada riwayat aktivitas lengkap untuk menjamin akuntabilitas. Selanjutnya itu ada desain proses sistem dalam format BPMN yang dijelaskan oleh Saudara Davin. Dipersilakan untuk Saudara Davin. Baik, pada BPMN ini menggambarkan proses pengajuan permohonan sampai penelitian surat keputusan. Proses dimulai dari pemohon dan berakhir ketika surat keputusan diterima oleh pemohon. Di dalamnya terdapat tahapan verifikasi, analisis preview, persetujuan, penandatanganan, dokumentasi, dan pengiriman SK. Yang pertama ada pemohon, aktivitasnya itu menyiapkan permohonan dan dokumen. Yang kedua melakukan pembayaran PNBP. Yang ketiga itu mengajukan permohonan. Dan yang keempat itu menerima berkas jika tidak valid dan menerima surat keputusan. Terus pada supervisor sendiri tugasnya yang pertama menerima permohonan dan mendisposisi ke pelaksana. Yang kedua melakukan review hasil analisis pelaksana. Ketiga menentukan valid dan tidak valid. Empat menyetujui permohonan. Dan yang kelima draft SK
dari pelaksana. Next. Pada pelaksana sendiri dapat tugas yang pertama menganalisis permohonan, yang kedua mengembalikan permohonan jika tidak valid, yang ketiga meneruskan permohonan valid ke supervisor, yang keempat menyusun draft SK, yang kelima mendokumentasikan SK, dan yang keenam menyerahkan SK ke pemohon. Terus ada sekretaris jenderal bertugasnya menandatangani SK atas nama menteri. Kepala Bidang Perizinan bertugas melakukan review final atas draft SK sebelum diajukan ke kepala instansi. Kepala instansi bertugas memberikan para persetujuan dan meneruskan draft SK ke sekretaris jenderal. Dan yang terakhir itu ada tata usaha instansi yang bertugas menerima SK yang sudah ditandatangani dan menginput nomor SK. Next. Oke, selanjutnya itu sistem yang diusulkan itu terdiri dari DFD dan juga UML. Di mana DFD-nya sendiri itu terdiri seperti ini, sedangkan kita ke UML itu akan dijelaskan oleh Saudara Ale. Disediakan untuk Saudara Ale. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai diagram DFD dan UML-nya. Untuk diagram DFD ini merupakan menggambarkan sistem perizinan profesi keuangan sebagai pusat proses pengelolaan perizinan. Pemohon mengajukan permohonan beserta dokumen pendukung ke sistem, lalu sistem melakukan verifikasi pembayaran melalui simponi dan menerima status pembayaran. Selanjutnya, proses penilaian dilakukan oleh pihak terkait yaitu supervisor, pelaksana, kepala subbidang, dan tata usaha kementerian. Hasil akhir dari proses ini adalah surat keputusan yang dipantau melalui sistem pemantauan dan disampaikan kepada pemohon. Selanjutnya, pada UML-nya, di sini yang pertama, pemohon membuat akun dan login. Yang kedua, pemohon mengunggah dokumen dan mengisi permohonan. Yang ketiga, pemohon melakukan pembayaran. Yang keempat, pemohon mengirimkan permohonan. Yang kelima, supervisor menerima dan meneruskan permohonan. Yang keenam, pelaksana memeriksa permohonan. Yang ketujuh, supervisor meninjau ulang hasil pemeriksaan. Yang kedelapan, pelaksana membuat draft keputusan. Yang kesembilan, tata usaha memberi nomor resmi dan mengunggah surat keputusan. Yang kesepuluh, pemohon menerima dan mengunduh surat keputusan. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk Saudara Ale. Untuk selanjutnya itu ada IRD yang akan dijelaskan oleh Saudara Bagas Imam. Ini juga mohon maaf untuk gambarnya cukup kecil. Di sini akan ada beberapa entitas atau tabel, yaitu yang pertama ada user pemohon, lalu yang kedua ada permohonan AP, lalu ada jenis permohonan, ada permohonan KAP, lalu ada akuntan publik, ada dokumen pendukung AP, lalu ada verifikasi pendukung AP, lalu ada user pengelola, ada validasi permohonan KA, ada kerjasama KA dan juga KAP. Untuk entitasnya sendiri, mohon untuk atas lagi Mas. Entitas user pemohon itu akan berelasi dengan entitas permohonan AP dan sifatnya one to many. Lalu permohonan AP akan berelasi dengan entitas akuntan publik yang sifatnya one to many juga, dan juga berelasi dengan dokumen pendukung AP yang sifatnya one to many. Lalu di situ ada relasi pemohonan AP dan juga user pengelola. Di situ ada satu tabel penghubung, yaitu verifikasi pendukung AP. Lalu setelah itu entitas permohonan AP juga berelasi dengan permohonan KAP, yang di situ ada satu tabel lagi ya sebagai penengah, itu jenis permohonan yang berelasi ke entitas permohonan AP dan juga pembinaan KAP. Lalu untuk tadi entitas user pengelola berelasi dengan permohonan KAP, di situ ada tabel penghubungnya juga, yaitu verifikasi
permohonan KA, lalu ada entitas lagi, satu lagi KAP yang berelasi dengan permohonan KAP. Situ ada tabel penghubung kerjasama KA-POA sebagai tabel penghubung antara permohonan KAP dan juga KAP-nya. Lalu yang terakhir ada dokumen pendukung KAP yang berelasi dengan permohonan KAP. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Saudara Bagas. Oke, mohon maaf sebelumnya untuk IRD-nya sendiri mungkin bisa lebih jelasnya itu ada di Word. Terima kasih. Untuk lanjut kita ke selanjutnya itu ada Desain User Interface System yang dimana ini akan dibahas oleh Saudara Tirza Ramahaska. Untuk Tirza Ramahaska silakan dipersilakan untuk Ya, jadi berikut adalah tampilan UI dari sisi pengguna atau user fitur. Jadi input data menggunakan formulir digital yang memiliki validasi real time, yang dimana sistem langsung menolak jika format salah dan mencegah data sampah masuk. Lalu ada penggunaan yang dimana usernya tuh bisa memantau dokumen lewat progress tracker berbentuk timeline vertikal. Lalu ada pelacakan, yaitu terdapat indikator siapa petugas yang sedang memproses dan log aktivitas real time agar pengguna tidak bingung. Lalu pada dashboard menampilkan daftar antrian dan label warna untuk pembeda status. Lalu ada tombol proses dan lihat tersedia langsung di tabel tanpa perlu masuk ke menu dalam. Lalu ada review dokumen di mana petugas dapat melihat dokumen dan langsung mencoret atau menandai bagian penting menggunakan annotation tools. Lalu ada keputusan dan umpan balik, yaitu di mana saat menolak dokumen, petugas wajib mengisi kolom catatan agar pemohon tahu alasan spesifik penolakan. Mungkin bisa dilanjut, Mas Kelvin. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.